Saya tunjukkan suatu instalasi. Instalasi ini adalah segugusan pemancar-pemancar radio dengan panjang gelombang 10 meter. Itu dikembangkan sejak tahun 79. Waktu saya ada di Amerika Serikat. Teman perwira Amerika memberitahu saya, Major Situmorang, kami sedang membangun suatu instalasi yang bisa memanipulasi bumi demi kemaslahatan manusia. Ini yang diceritain. Yang ini enggak. Bisa memanipulasi cuaca dengan segala macam, bisa bikin gempa bumi, bisa bikin tsunami, bisa. Itu instalasinya. Dan tenaga radio yang dipancarkan enggak tanggung-tanggung. Hitungannya tuh gigawatt. Panjangnya ini 10 meter ini. Antenanya. Panjang gelombangnya 10 meter. Ada 96 antena. Seluas lapangan sepak bola. Dan karena tenaga yang dipakai begitu besarnya, maka untuk mendinginkan fasilitas, kalau itu dipasang di negara tropis, pendinginannya nggak mampu. Mereka pasang itu di Gakona, Alaska. Yang temperaturnya di sana rata-rata sepanjang hari, sepanjang tahun itu hanya antara 5 derajat Celcius. Jadi dengan sendirinya sudah dingin. Jadi gelombang radio itu dipancarkan ke angkasa, push, menghantam ionosfer, memantul ke bumi dalam bentuk gelombang-gelombang lain. Bisa terjadi tsunami. Satu contoh yang jelas, buat saya jelas sekali. Waktu tsunami di Palu, itu adalah bikinan HARP. Ini namanya HAARP, HARP. Di Palu itu, pilot Batik Air, dia melaporkan, dia lepas landas. 3 menit kemudian udah retak-retak semua. Di angkasa dia lihat, kok laut ada lingkaran sampai kelihatan dasarnya. Ada air laut sampai kelihatan dasarnya bentuk lingkaran. Berarti apa? Ada suatu tenaga dari angkasa membuat itu. Dan tenaga dari angkasa itu ya ini. HARP ini. Itu urusannya. Saya ngerti ini karena saya ada di sana pada waktu itu. Kami berbincang tentang kemampuan ini. Yang sekarang sudah diterbitkan artikel-artikel yang sifatnya melindungi lagi. Mengatakan ini nggak bisa bikin apa-apa. Amerika bikin yang begini di Gakona, Alaska. Mereka bikin juga yang mengapung di lautan. Perlu untuk mengintai Korea Utara. Mengapung dia dekat pantai Korea Utara. Jadi kapan terjadi Korea Utara meluncurkan ICBM, peluru kendali antar benua, begitu berangkat sudah terdeteksi, boom, habis. Sudah ada HAARP yang mengapung di laut. Itu keuntungan saya berada di sana. Rupanya Tuhan tentukan itu supaya saya ngerti urusan ini. Siap-siap saudaraku. Oke. Bisa membangkitkan gelombang panas, bisa gelombang dingin, bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa banjir bandang, hujan deras, letusan gunung berapi, petir, serta berbagai kuasa alam lainnya. Ada harinya kita melihat misalnya burung-burung berjatuhan mati. Ulang-ulang kejadian ikan-ikan di Danau Toba, Danau Singkarak mati dalam jumlah jutaan ekor. Saya cerita sedikit ya supaya tahu itu yang namanya kejahatan yang tidak terdeteksi. Suatu sore ikan-ikan di Danau Toba di dalam keramba-keramba, pemilik kerambanya mengontrol sore hari senja. Dia lihat kok ikan saya berenang-renang dan teleng-teleng. Paginya semua mati. Semua yang dalam keramba mati. Jumlahnya jutaan ekor. Anehnya yang di luar keramba nggak apa-apa. Kenapa?
Yang di dalam keramba itu kena pancaran HAARP itu oksigennya terelektrolisa sehingga dia nggak dapat oksigen lagi, mati. Yang ikan di luar keramba dia menyelam lebih dalam, selamat. Dari situ saya tahu itu permainannya HAARP, kejahatan perfect yang sempurna. Dan itulah modalnya yang dahsyat. Sekarang ini bebas-bebas saja. Kemarin Jakarta 34 derajat, lain kali 37 derajat. Bisa terjadi di Thailand itu landasan pesawatnya sudah mencair aspalnya. Itu semua. Dan mereka melakukannya hanya dengan putar-putar tombol. Putar tombol, tenaganya sekian. Kalau saya putar tombol gini, dia arahnya, pancarannya berubah. Makanya perlu research berpuluh tahun sampai sekarang untuk bisa menentukan kemana itu dipancarkan. Kejahatan manusia sudah mengatasi kejahatan iblis. Kemajuan teknologi itulah yang memungkinkan suksesnya para globalis melakukan perfect crime, berlanjut kepada masa siksaan yang dahsyat, yakni the Great Tribulation yang Yesus sabdakan demi mewaspadakan umatnya, istimewanya kaum Injili. Siapkah rekan menyongsong masa siksaan yang dahsyat itu? Ingat-ingatlah, yang tidak tewas alias lolos dari kejahatan iblis melalui para globalis itu hanyalah mereka yang diselamatkan oleh Yesus Kristus karena kelak berguna untuk melanjutkan agendanya membangun kerajaan damai. Gambar lagi sih. Masa siksaan dahsyat, bermiliar manusia akan tewas. Tetapi Tuhan Yesus mampu memilih mana yang boleh lanjut ke sini demi menginjili pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Itu semua diatur oleh Tuhan. Dan sesudah 1000 tahun penginjilannya sudah sukses berakhir, maka kerajaan itu serahkan kepada Bapa. Kembali lagi. Siapkah rekan-rekan menyongsong masa siksaan yang dahsyat itu? Yang berguna bagi Tuhan akan dilindungi. Walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Yang berguna bagi Tuhan akan dilindungi. Tadi saya singgung, 2 kali saya dicoba dibunuh oleh orang-orang di Lido sana. 2 pesantren yang menuding kami melakukan kristenisasi. 2 kali saya dicoba bunuh, tapi tidak bisa karena Tuhan tidak izinkan. Saya masih selamat di Rusan itu. Yang terjadi adalah seluruh kemah doa di Lido itu 1,7 hektar mereka rampokin, mereka bakarin, sekarang jadi kebun-kebun mereka. Saudara, saya sudah melewatinya, maka saya bisa cerita. Dan bukan kebetulan, saya ada di Amerika waktu harp itu mulai diributin. Jadi saya bukan omong kosong. Persiapkan dirimu. Masa siksaan dahsyat itu akan terjadi karena sudah dinubuatkan oleh Kristus sendiri. Kelanjutannya, kalau Anda mau siap menyongsong masa siksaan yang dahsyat itu dan selamat melewatinya, perlu Anda renungkan kembali ayat ini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah akte perjanjian raja dan umat. Mau mengikut Kristus sampai ke surga kekal, tekan perjanjian. Ikatkan diri Anda kepada perjanjian dengan raja. Lalu penuhi ketiga ketentuan itu. Seperti Kristus sudah memenuhi 3 ketentuan tadi sebelum bergabung kembali dengan Bapa Surgawi. Dan ingat baik-baik Amos 3:3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ingat lagi, pembaptisan air yang kita alami itu bukan perjanjian. Itu penyerahan. Penyerahan diri kita.
kepada ilah yang disebut pada hari itu. Entah itu disebut namanya Allah, entah Yahweh, entah Debata, entah Yesus. Renungkan. Ayo ikat dulu perjanjian dengan perjanjian kerajaan itu. Gunakan hak asasi Anda, lalu penuhi ketiga syarat itu. Supaya benar-benar Anda dianggap berguna oleh Tuhan Yesus, lalu dilindungi. Tidak sampai tewas oleh masa siksaan yang dahsyat itu. Sesudah masa siksaan dahsyat itulah kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita baca ayat 21, 22 masa siksaan dahsyat, ayat 23 ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari segala timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Kristus kedua kali akan seperti itu. Pada ayat 28 ada sabda Yesus yang sulit dimengerti sampai ada rekan bertanya kepada saya. 28, mari baca. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Otak manusia, ya wajarlah. Ada bangkai, ada burung nasar. Enggak begitu. Sabda Yesus itu serasa mudah dimengerti, sangat logis, tetapi sesungguhnya punya makna yang lebih dalam. Sabda Yesus, ada bangkai, ada burung nasar. Yang kita kenal, kalau ada bangkai, ada kuburan, ada tukang kubur, ya enggak? Tetapi Yesus katakan, ada banyak bangkai, ada burung nasar doang. Kemana tukang kuburnya? Udah pada mati. Kemana kuburannya? Udah pada hancur. Jadi akan ada waktunya, ada orang mati, jumlahnya sangat banyak, tukang kuburnya ikut mati, kuburannya udah penuh, digelar saja di lapangan, dimakan burung. Gitu cara Tuhan berbicara. Makanya selalu saya tekankan, di sini ada peringatan. Ingat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Jadi kalau kita punya pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus, kita ngerti masalah itu. Kita ngerti bahwa akan ada bermiliar manusia meninggal dunia pada kondisi sini, masa siksaan yang dahsyat. Ayat 28 ada di sini. Masa siksaan itu ayat 21-22. Lalu kembali lagi. Kalau Anda mau terhitung sebagai orang yang berguna bagi Tuhan, tegakkan perjanjian dengan raja itu. Lagu lama, termasuk juga lagu sekolah minggu. Tapi yang di bawah ini lagunya kaum Injili. Dia bersedia rela memikul salib. Memang itu ikut Yesus. Rasul Paulus katakan, dia sudah tua. Dia harus pikul salib. Ada penyakit-penyakit yang gak sembuh. Itu memang sudah keharusannya. Lalu Rasul Paulus katakan, jasmanimu makin lemah, tapi rohku harus semakin kuat. Itu. Saya dan istri terus memikul salib itu. Sekarang Tuhan kasih salib itu. Saya mengalami gejala-gejala penyakit yang aneh-aneh. Tapi nggak mau saya berobat ke dokter. Renungkan aja, tanya, tahankan. Salib itu justru kehormatan. Salib itu kemuliaan.
Waktu awalnya melayani Tuhan, kamu adalah terang. Oke, masih enteng. Habis itu pikul salib. Dan dari ayat-ayat ini harus jelas itu. Bedanya ayat pertama dan ayat kedua apa? Ayat kedua itu proaktif. Ayat pertama itu pasif. Itu diberikan Tuhan, sukacita. Mana salibku Tuhan? Mana salibku Tuhan? Itu. Jadi yang Yesus mau itu kita dewasa secara rohani. Dan siapa saja yang bekerja di masyarakat, perusahaan ataupun apa, kalau Anda tidak proaktif nggak bakal maju. Nggak akan dipercayakan perkara-perkara besar. Oke. Kedatangan Kristus kedua kali dicatat pada Matius 24 ayat 29. Mari kita baca ya. Segera pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nih, ilustrasinya. Dari 4 penjuru bumi, 1, 2, 3, 4. Dari ujung langit yang satu, ujung langit yang lain. Kedatangan Kristus ke bumi, bukan ke bumi, dia di angkasa saja. Orang-orang yang diangkat untuk ikut Yesus. Makanya tadi ada tekanan Tuhan. Kalau dikatakan Yesus ada di belakang bilik, jangan kamu percaya. Ada di sana, jangan kamu percaya. Kenapa? Karena dia datangnya di angkasa saja, menjemput, lalu manusia diangkat. Ini yang namanya sangat terkenal dengan nama rapture. Orang-orang diangkat menuju dia. Itulah yang dicatat pada ayat 31. Tuhan Yesus tidak akan mendarat lagi ke bumi. Karena bumi sudah cemar secemar-cemarnya. Seperti kalau Anda saya ajak jalan-jalan dengan telanjang kaki masuk ke kandang babi, Anda akan menolak. Banyak orang Kristen terkecoh. Ayo kunjungan ke Yerusalem. Nanti kita lihat di situ Bukit Zaitun, di mana Yesus akan mendarat. Omong kosong. Yang diangkat akan bertemu dengan Kristus di angkasa dan tidak mengalami kematian, tidak juga melewati penghakiman terakhir. 32. Baca, tolong. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu. Saya tahu. Tapi bukan tanggal dan tahun, bukan. Yang nanti menjadi titik tanda adalah ini. Selalu terjadi benturan dahsyat. Pada saat iblis congkak semakin meninggi, maka dia akan dihajar oleh kuasa Tuhan. Kecongkakan iblis yang meninggi ada di depan mata kita. Kalau Anda klik Google, dunia tahun 2030, pada tahun 2030 direncanakan, belum pasti, akan mulai digulirkan agenda-agenda tatanan dunia baru. Ada 17 agenda akan digulirkan itu.
Tapi untuk menggulirkan itu, PBB harus ada ketua dulu. Yang sekarang hanya ada sekretaris. Maka sekarang lagi dikeker yang mana yang mau jadi ketua ini. Kalau sudah ada duduk ketua di situ, maka dia bisa perintahkan, gulirkan agenda tahun 2030. Itu terdiri dari 17 sub agenda. Antara lain yang sedang berjalan sekarang adalah air bersih untuk seluruh dunia. Dan untuk Indonesia pelaksananya adalah BOS LBP. Pak Jokowi percayakan kepada dia. Itu. Agenda yang lain adalah kesehatan ditangani secara mendunia. Oke? Lalu yang ngurus siapa? PBB. Oleh sebab itu apa? Perlu ada undang-undang di negeri itu. Diserahkan kedaulatan untuk kesehatan rakyat diserahkan kepada PBB. Dan Indonesia sudah serahkan itu. Ada undang-undangnya tahun lalu. Kenapa bisa diserahkan? Karena ada antek Illuminatinya di Indonesia, yakni Menteri Kesehatan. Dia itu yang tegakkan. Dia itu yang serta-merta saja. Ikuti saja perintah-perintah dari WHO itu. Sekarang ini. Dan itulah yang diupayakan oleh Komjen Dharma Pongrekon. Dia kerjasama dengan Menkes di masa lalu, Saparina Sadli, untuk berusaha menggagalkan itu. Kenapa? Karena seluruh perawatan manusia ditangani oleh WHO. Dan Indonesia harus ikut saja. Nanti WHO bilang vaksin. Nanti WHO bilang pakai obat ini, pakai. Itu. Mengerikan sebetulnya. Bumi sedang disiapkan untuk memasuki pemerintahan totaliter. Itulah tatanan dunia baru. Dan yang namanya Menteri Kesehatan, dia hanya seorang insinyur. Bisa-bisanya dia Menteri Kesehatan. Tapi Pak Jokowi tunjuk dia juga atas permintaan para globalis itu. Pak Prabowo dengan orang-orangnya mau singkirkan dia nggak bisa. Dipegang oleh Pak Jokowi. Illuminati sudah ada di Indonesia ini. Saudara-saudara, banyak-banyak berdoa, tapi berdoa begitu juga capek-capek belum tentu berhasil. Yang paling pasti berhasil adalah, mana Tuhan salibku, Anda akan selamat melewati masa siksaan yang dahsyat. Itu. Mana salibku Tuhan, pakai. Lanjut ya, sudah mau selesai nih. Sekali lagi gambarannya. Kristus datang kedua kali. Matius 24 ayat 29 kita sudah baca tadi. Kedatangan Kristus kedua kali langsung saja mendamprat, menempel iblis masuk ke jurang maut. Supaya apa? Supaya di seluruh permukaan bumi tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi kejahatan, semuanya serba damai. Pada saat itu Anda bebas menginjili, gak usah takut-takut lagi masuk penjara. Tadi saya ceritakan 18 orang dari kami masuk penjara, 15 orang. Dan nggak kapok, terus saja. Tapi nanti pada masa iblis sudah jebloskan ke ruang maut, gak ada lagi tuh fanatik. Anda bisa lihat sekarang yang fanatik juga udah mulai gembos. Habib Rizik gak teriak-teriak lagi. Yang namanya Ka'bah udah diserang oleh jutaan belalang, gak bisa ditangkis. Itu keadaannya. Kristus akan datang kembali kedua kali, mengangkat orang-orang pilihan sekaligus memadamkan kecongkakan antikristus, iblis dan insan yang ingin menguasai bumi melalui PBB. Iblis dan malaikat-malaikat serta roh-roh najis serta semua kuasa jahat dicampakkan ke jurang maut demi memberi tempat bagi penginjilan kerajaan damai seribu tahun. Di muka bumi nggak ada lagi kejahatan. Dan ini catatannya, Wahyu 20 ayat 1 ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya.
Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Siapa yang ditampakkan ke jurang maut? Iblis. Iblis dan Satan. Iblis, siapa itu? Dewa tertinggi bangsa Arab. Sauton, itu ejaannya tuh Sauton. Itu dewa tertinggi orang Yahudi, alias Yahweh. Allah dan Yahweh akan dijebloskan di ruang maut. Siapa itu? Yang disebutkan pada saat Kristus melayang-layang menyusur sungai Yordan. Di sebelah kirinya ada Yahudi, 2 suku Yahudi yang mewakili 12 suku. Di sebelah kanannya orang-orang Arab. Semua itu kegelapan. Tapi orang Kristen menganggap Israel adalah saudara tua. Konyol kan? Jadi itu ikut dijebloskan ke jurang maut. Silahkan, Anda mau terus peluk-peluk itu Allah dan Yahweh itu silahkan. Anda menempuh risiko bersama-sama dengan dia di jurang maut kelak. 23 ayat 3, Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 1000 tahun itulah, 1000 tahun itu kita bebas menginjili. Tidak ada lagi kekhawatiran. Dan orang-orang percaya memerintah sebagai raja.